Pasca putusan Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pasjal Henry menjatuhkan vonis 15 tahun penjara terhadap mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, ex-Kominfo itu dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi proyek penyediaan menara base Trans Cyber Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Rabu 8 November tahun 2022. Kemudian anak Ahmad Latif dituntut 18 tahun penjara dengan denda 1 miliar dan uang pengganti sebanyak 5 miliar. Sementara Yohan Suryanto dituntut 6 tahun penjara dengan denda 250 juta dan uang pengganti 399 juta. Untuk Johnny Gerard Plate, berdiri. Memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili, menyatakan terdakwa Johnny Gerard Plate telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar 15 miliar 500 juta rupiah jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti. Ya, barang bukti yang perlu kami bacakan di sini adalah mengenai harta yang disita sebelum tindak pidana dilakukan dikembalikan kepada terdakwa atau keluarganya. Adili 1. Menyatakan terdakwa Anang Ahmad Latif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan ke-1 subsidiar. Kedua primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 18 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. 1. Menyatakan terdakwa Yohan Suryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Saat ini publik tetap menunggu aksi Kejaksaan Agung agar memeriksa nama-nama yang sudah terseret di persidangan kasus BTS 4G ini sebelumnya. Di persidangan sebelumnya, mantan Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan dan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windy Purnama pernah mengungkapkan adanya aliran uang sebesar 70 miliar untuk oknum Komisi 1 DPR RI. Saat itu Irwan mengungkapkan ada aliran dana dari Direktur Utama PT Sainsen Exindo Jinny Setiawan melalui Windy Purnama sebesar 70 miliar rupiah kepada seseorang bernama Nistra Yohan yang diketahui merupakan staf ahli anggota Komisi 1 DPR RI. Hal itu terungkap di persidangan korupsi 4G di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Selasa 26 September 2023. Irwan Hermawan juga pernah menyebutkan nama Dito Artejo yang kini menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga juga menerima saweran untuk mengurus perkara korupsi pembangunan BTS 4G Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar 27 miliar. Hal itu diungkapkan oleh Leonardus Malau, investigator senior Perkumpulan RI Tipikor NHICW kepada wartawan. Pasca putusan ini ya, kami tetap meminta kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia ya untuk tetap memeriksa nama-nama yang sudah pernah terseret di persidangan sebelum-sebelumnya ini ya. Karena kita kan menganut ajas hukum equality before the law ya, yang artinya setiap orang itu di mata hukum sama. Karena itu nama-nama disebut dalam persidangan itu kan fakta persidangan ya, karena itu supaya terang-benderang secara hukum dan masyarakat Indonesia nggak bertanya-tanya ya, semua harus diseret nama-nama yang sudah sempat disebut di persidangan tersebut
ya, kami minta kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memeriksa, ya, dan kalau memang memenuhi unsur ada tindak pidana korupsinya, segera menyidangkan nama-nama tersebut supaya kasus ini menjadi terang benderang. Aktornya kan sudah diponis. Nah, jangan sampai nanti yang lain-lain itu juga jadi liar, jadi bola liar kan. Makanya kami minta kepada seluruh masyarakat Indonesia, ya, ini beberapa kali kami ingatkan, kita jangan terlena di suasana politik yang sekarang ini, ya. Kita konsen, ya, karena uang kita yang dirampok di sini, ya kan. Makanya ini persidangan harus kita kawal, termasuk persidangan-persidangan korupsi lainnya, supaya uang kita yang sudah diambil oleh tikus-tikus ini bisa dikembalikan lagi ke kas negara Republik Indonesia dan dapat digunakan lagi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia lainnya. Karena itu untuk kepastian hukum sesuai dengan asas hukum, asas equality before the law, di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama, saat ini publik tetap menunggu Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyeret nama-nama tersebut ke persidangan untuk diminta pertanggungjawaban. Tim reporter pencari fakta LITP Gawara NHICW TV melaporkan untuk Anda.